Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary, kisah dari Tanah Bali. Udah banyak yang nanyain ya teman-teman ya, kisah ngelengkas. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya-karya daripada Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi ya. Buat teman-teman pasti udah nggak sabaran ini untuk masuk ke Tanah Bali. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Pertarungan dahsyat di Tanah Bali. Ngalengkas. Kota Kubu selalu ramai didatangi oleh orang-orang dari berbagai wilayah. Mereka tentunya memiliki tujuan untuk datang ke Kota Kubu. Tidak semuanya datang untuk menjadi petarung di arena karena faktanya tidak semuanya memiliki kemampuan meleak. Ilmu leak pada dasarnya adalah ilmu turunan. Meskipun ada juga banyak yang mempelajarinya dengan berguru atau belajar secara otodidak sekalipun, namun ilmu leak yang paling kuat adalah mereka yang mendapatkannya dari turunan. Karena ilmu leak itu sendiri tidak semudah itu untuk didapatkan. Semakin lama seseorang mempelajari ilmu leak, maka orang tersebut akan semakin kuat pula memperagakan ilmu leak. Kenapa ilmu turunan lebih kuat? Hal itu karena ilmu turunan adalah sesuatu keilmuan yang telah diasah oleh beberapa generasi sehingga menjadikannya ilmu leak turunan yang sangat kuat. Namun, sekalipun mendapatkan ilmu leak turunan bukan berarti menjadikan dirinya tak terkalahkan karena ilmu leak memiliki beberapa tingkatan. Tingkat pertama, kedua, ketiga, dan sempurna. Sementara itu, Bade telah mendapatkan izin untuk pulang. Bade juga mendapatkan hak khusus dari klub Oman. Bade menjadi salah satu jawara yang nantinya akan membawa nama klub Oman untuk berpartisipasi di turnamen Siwa. Turnamen yang dikelola oleh Onim. Onim bukanlah pemilik turnamen Siwa sebetulnya. Dia hanya dipercaya untuk mencari peserta yang mumpuni untuk mengikuti pertandingan tersebut. Sebelum Bade kembali ke desa Panglipur, dia pergi lebih dulu ke desa Bugi, di mana tempat Muhi, peserta yang sebelumnya tewas oleh Gusti. Permisi ke sana. Benarkah ini desa Bugi? Sapa Bade kepada seseorang yang lewat. Iya Tuan, benar. Apa yang bisa saya bantu? Ucap orang tersebut penuh hormat. Bade kini bukan lagi seperti orang desa. Pakaiannya sudah lebih baik dan dia juga mengendarai dokar, yang mana pada masa itu mereka yang mengendarai dokar adalah orang penting atau setidaknya tokoh desa yang cukup berpengaruh. Apakah kau tahu di mana rumahnya Muhi? Dia seorang nelayan. Oh iya, aku tahu Tuan. Lurus saja, nanti ada perempatan belok kanan, terus saja kira-kira 50 langkah. Ada rumah dari anyaman bambu dan atapnya dari ijuk. Muhi tinggal bersama istrinya yang bernama Dayu dan 3 anaknya. Rumahnya agak masuk dari tepi jalan, di balik kebun pisang. Terangnya. Terima kasih. Sama-sama Tuan. Ayo, jalankan dokarnya. Kita menuju ke lokasi yang dimaksud. Pinta Bade. Bade ditemani oleh 3 orang, 1 yang mengendalikan dokar, 2 lainnya mengawal. Tugas mereka memang mengawal karena Bade membawa banyak persediaan makanan seperti gandum, beras, dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat mereka tiba di rumah yang dituju, rumah Muhi. Terlihat seorang wanita parubaya sedang menjemur pakaian sambil menggendong salah satu anaknya yang masih kecil berusia kurang lebih 2 tahun. 2 anak lainnya tengah bermain-main dengan gagang daun pisang sedang main perang-perangan. Permisi, apakah ini kediaman Pak Muhi? Tanya Bade dengan sopan. Salam Tuan, benar sekali Tuan. Saya istri Muhi. Ada perlu apa dengan suami saya? Wanita itu buru-buru menyalami dan membersihkan tangannya dengan cara mengelap dengan bajunya. Nyonya, saya ini adalah kawannya Muhi.
Jangan panggil saya Nyonya, panggil saja saya Dayu Tuan. Tidak perlu terlalu sopan. Saya benar kawannya Muhi. Maaf jika tempatnya tidak layak Tuan. Mohon maaf, ada keperluan apa dengan suami saya? Karena suami saya tidak di rumah, sudah seminggu belum pulang. Ibu-ibu, mereka ini teman ayah ya? Mereka terlihat kaya. Apa ayah sekarang juga sudah kaya? Ucap salah satu anaknya. Jangan bilang begitu, tidak sopan. Minta maaf. Maaf Tuan, apakah benar paman ini temannya ayah? Lalu ayah di mana? Tanya bocah itu. Bade menjadi tak enak hati, ingin mengatakan hal yang sebenarnya melihat kondisi rumah dan juga istrinya. Mungkin mereka akan langsung shock jika mendengar Muhi telah meninggal. Jadi Bade tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kau benar nak. Paman adalah kawan ayahmu. Siapa namamu nak? Tanya Bade. Aku Suli, dan dia adikku Gabi, jawab bocah itu polos. Bocah pintar, ayah kalian sekarang sedang bekerja. Paman hanya ingin mengantarkan pesan, balas Bade. Wah, paman disuruh ayah, berarti ayah lebih tinggi pangkatnya dari paman. Jangan bilang begitu Suli, ucap Dayu mencewer telinga anaknya. Maaf Tuan, mulut anak saya kurang ajar. Tidak perlu khawatir Nyonya. Suamimu adalah rekan kerjaku dan dia sudah seperti saudaraku sendiri. Oh ya, Muhi menitipkan uang ini kepadamu. Bade menyodorkan uang 200 sen kepada Dayu. Ya Tuhan, ini banyak sekali. Jangan panggil aku Tuan lagi. Namaku Bade. Tidak, itu tidak sopan. Terima kasih Tuan Bade. Jika boleh tahu, apa pekerjaan suami saya? Kenapa dia tidak ikut pulang? Muhi harus berangkat melaut di seberang pulau. Jadi dia tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Ternyata begitu. Maaf, kami tidak bisa menyediakan apa-apa Tuan. Jika berkenan menunggu, akan saya siapkan sesuatu untuk Anda. Tidak perlu Nyonya. Tidak usah repot-repot. Kami juga buru-buru ingin mengantarkan titipan juga. Tolong bawa kemari beberapa karung, pinta Bade. Beberapa saat kemudian, dua sosok kekar itu membawa beberapa karung beras dan juga gandum dan beberapa kebutuhan lainnya. Ya Tuhan, ini banyak sekali Tuan. Terima kasih banyak. Dayu begitu terkejut dengan apa yang diterimanya. Pesan dari Muhi, gunakan uang itu dengan baik untuk berdagang lebih baik. Untuk kebutuhan lainnya, tentunya kau tidak perlu khawatir untuk beberapa bulan ke depannya. Terima kasih Tuan Bade. Memang benar, suami saya dari dulu ingin berdagang. Syukurlah, terima kasih Tuan Bade. Jika begitu, kami permisi. Dayu tidak henti-hentinya menunduk, menunjukkan betapa berterima kasihnya dirinya. Anak-anak Muhi juga melambaikan tangannya saat rombongan Bade pergi. Kenapa kau tidak katakan saja yang sebenarnya Bade? Ucap Gujeng, salah satu pengawal Bade. Iya itu benar, tidak seharusnya kau membohongi mereka. Lagi pula kau tidak perlu berikan apa-apa pada mereka Bade, saut Kawai yang juga mengawal Bade. Janganlah kalian berdua mengatur. Itu uang milik Bade. Biarlah dia mau gunakan untuk apa, saut pengendali kuda Moyan yang juga salah satu pengawal Bade juga. Bade hanya terdiam, dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Dia nampak murung dan juga gelisah. Dia takut hal seperti Muhi juga dialami oleh dirinya kelak. Kenapa kau diam saja Bade? Tidak, maaf Kawai, aku sungguh iba dengan mereka. Itu urusan lain. Tapi perlu kau tahu, apa yang kau lakukan saat ini itu bisa menjadi pengharapan bagi mereka Bade. Iya, aku tahu itu Kawai. Belum saatnya aku mengatakannya. Jika ada kesempatan lagi, aku akan datang dan mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Bade, sekarang kau mau mampir kemana lagi? Tanya Moyan. Kita langsung pergi ke desa Panglipur Moyan, balas Bade. Mereka pun akhirnya langsung melaju. Setelah perjalanan beberapa hari, akhirnya mereka pun tiba di desa Panglipur. Setidaknya Bade telah pergi selama beberapa minggu. Dan setelah sampai di rumahnya, ada banyak orang di rumahnya. Bade langsung meloncat dari dokar dan menuju ke rumahnya. Hei, ada apa ini? Bade begitu panik. Wah, apa benar kau ini Bade? Ucap Putu terkejut. Ada apa ini Putu? Bade masih panik. Kenapa kau panik sih Bade? Kau pulang di waktu yang tepat. Kau baru saja menjadi ayah Bade. Rangkul Muding. Benarkah? Bade langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Istriku. Kanda, anak kita lelaki. Terima kasih istriku, terima kasih. Bade mencium istrinya dan juga anak yang baru lahir beberapa jam sebelum Bade tiba. Aku senang Kanda pulang. Apakah Kanda sudah mendapatkan pekerjaan?
Tentu, tentu istriku, dan aku membawa beberapa hadiah, kata Bade senang. Semuanya kemudian bubar dan hanya menyisakan beberapa orang termasuk pengawal Bade. Kanda, Kanda seperti bangsawan? Apa jangan-jangan Kanda bekerja sebagai... Istriku, tenanglah. Kanda bekerja sebagai pengawal saudagar kaya. Ya, meskipun beresiko, setidaknya lebih baik. Dan setelah selesai melakukan tugasku, bos kami mengizinkan pulang. Aku ikut senang, Kanda. Tunggu sebentar istriku. Bade kemudian menemui ketiga pengawalnya. Bade ingin ditinggal sementara waktu, walaupun awalnya mereka menolak, tapi akhirnya mereka setuju, tapi dengan syarat mereka akan tetap mengikuti Bade. Bade membagikan beberapa bahan pangan kepada beberapa warga dan memberikan uang 300 sen kepada istri Wayan. Semuanya tidak ada yang curiga. Mereka percaya bahwa Bade dan Wayan bekerja sebagai pengawal saudagar kaya di kota. Setelah beberapa hari berlalu dan Yasmi sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, malam itu Bade pergi ke pos ronda dengan ditemani oleh Kawai dan Gujeng juga Moyan. Mereka sudah kenal dengan beberapa warga Panglipur. Wah, sekarang Bade sudah sukses ya. Ajak-ajak akulah Bade, pinta muding. Bade, katakan yang sebenarnya. Pekerjaan apa yang kau kerjakan di kota Kubu? Kau tidak mungkin mendapatkan uang begitu banyak uang hanya dengan beberapa minggu. Apa kau jadi pemain? Tanya Putu serius. Bade melirik ketiga temannya dan reaksi mereka biasa saja. Katakan saja Bade, anggap saja kami tidak ada, kata Moyang. Benar Putu, aku dan Wayan ikut melayak di kota Kubu. Aku tidak mungkin jujur kepada istriku Putu, jawab Bade jujur. Muding dan Putu langsung berdiri memandang ketiga orang yang bersama Bade. Hei, apakah kalian bertiga ditugaskan untuk memata-matai Bade? Ucap Muding. Hei, apa maksudmu orang desa? Balas Kawai. Hati-hati kau berucap orang asing. Jika benar kalian ikut kemari hanya untuk memastikan Bade tidak kabur, maka kalian datang di tempat yang salah, tegas Putu. Orang gempal berlemak sepertimu ingin mengancam kami bertiga. Kami ini pengawal dari klub Oman. Kami juga petarung. Jangan buat masalah dengan kami, ancam Gujang. Hei, kalian bertiga hentikan. Aku tidak akan kabur. Lagian, jika kalian bertiga melawan Putu, kalian hanya bisa mati konyol. Dia itu 10 kali lipat lebih kuat dari Gusti. Jika aku berniat kabur, aku tidak perlu membawa kalian kemari. Putu, Muding, sudah cukup. Jangan buat masalah. Aku sudah memutuskan, kata Bade. Kau ini gila Bade. Anakmu baru saja lahir. Kau sudah cukup mendapatkan uang. Jadi hentikan sudah, desak Putu. Aku tidak bisa meninggalkan Wayan Putu. Lagi pula aku sendiri memang tidak bisa meninggalkan aktivitasku sebagai pemain. Maafkan aku Putu. Muding, besok pagi aku berangkat. Kau ini sudah benar-benar gila Bade, sahut Muding. Di pagi harinya, Bade pun bersiap-siap untuk berangkat. Hati-hati Kanda. Ya istriku, aku berangkat. Hei tunggu, teriak Putu. Ada apa Putu? Aku ikut. Hei, bawa aku juga. Muding, Putu, kenapa kalian? Hei, pulang bawa uang yang banyak ya, ucap istri Putu. Ayo nanti belikan oleh-oleh kalau kembali dari kota, sahut anak Muding. Moyan, ayo berangkat, pinta Bade. Beberapa orang menyertai kepergian mereka. Sebenarnya banyak yang berminat ingin ikut, tapi karena penjelasan Bade sebelumnya bahwa pekerjaannya sudah tidak menerima lowongan lagi, mereka tidak bisa memaksa. Sedangkan Putu dan Muding sendiri punya alasan sendiri. Mereka melakukan itu demi Bade dan Wayan, yang mana saat ini mereka telah terjebak karena kontrak yang telah tertulis. Namun Putu dan Muding tidak pernah tahu bahwa kota Kubu bukanlah tempat yang ramah. Mereka mungkin saja menguasai ilmu penglihatan, tapi kota Kubu itu luas. Akan selalu ada yang lebih kuat di atas yang terkuat. Mereka cukup percaya diri. Bade saja bisa, kenapa mereka tidak? Karena Putu dan Muding adalah mantan pemain juga, yang mana mereka juga memiliki nama di desa Bangli. Sebagian petarung hebat memang berasal dari desa Bangli, dan kali ini akan menjadi ajang duel yang lebih luar biasa lagi, karena sebentar lagi turnamen besar di Sanggar Siwa akan dimulai. Suara derap langkah kuda dan berdecit kereta kuda terdengar di sepanjang perjalanan mereka. Tentu saja sebelum Bade berangkat, dia sudah memberikan nama untuk putranya. Hal ini pun masih menjadi rahasia. Mungkin penduduk desa Panglipur sudah tahu, kecuali Putu dan Muding. Bade, apakah sudah memberikan nama untuk anakmu? Tanya Putu. Ya pastinya sudahlah Putu. Kau ini bertanya yang sudah jelas-jelas Bade lakukan sih, sahut Muding. Ya memangnya kau tahu siapa nama anak Bade, Ding?
Yang mana aku tahu, tanya saja Bade. Nah, aku juga bertanya kepada Bade, kenapa kau justru yang protes, Ding? Ya pertanyaanmu itulah yang aneh. Tinggal tanyakan saja siapa nama anaknya. Kau tanya apa, Bade sudah berikan nama apa belum? Hah, lucu kau itu. Sudah. Kalian ini, aku memang sudah memberikan nama pada anakku. Tapi untuk saat ini rahasia. Kata Bade. Tahu gitu aku tidak bertanya, balas Putu. Di tengah perjalanan mereka, setelah keluar dari desa Bangli, di ujung jalan mereka dihadang oleh segerombolan orang. Berhenti, ucap salah satu orang yang menggunakan cadar. Begitu juga dengan rombongan lainnya. Sepertinya kita mau dirampok. Mereka berjumlah sekitar 15 orang. Aku masih bisa menghadapi 3 orang, ucap Moyan percaya diri. Kami masing-masing akan menghadapi 3 orang, Bade, dan kalian hadapi sisanya jika mampu. Setidaknya kalian masing-masing menghadapi 2 orang, saut Kawai. Gubeng bersikap tenang. Seperti para perampok itu bukan apa-apanya, ya itu wajar. Mereka bertiga yang mengawal Bade memang petarung yang hebat. Sudah, tidak perlu melawan mereka. Mereka hanya meminta jatah jalan. Berikan beberapa sen juga mereka akan pergi, ucap Bade. Bukankah saat kita datang mereka tidak ada, ucap Moyan. Itu biasa, Moyan. Mereka akan menghadang saat kita kembali. Hal yang sama juga terjadi dengan para pedagang keliling, balas Bade. Seseorang mendekat sambil memukul-mukul pelan kereta dengan senjatanya yang tajam. Hei, siapa kalian? Halo, aku Bade. Kami dari desa Penglipur. Kami asli sana, sapa Bade. Desa Penglipur, desa miskin itu, mana mungkin ada yang punya kereta sebagus ini? Kawan, bisa saja. Mana mungkin ini kereta kami? Kami hanya menyewa dari kota Kubu. Bukankah kalian sudah tahu sebelumnya? Kami bawa beberapa bahan pangan. Ini untuk kalian. Bade memberikan uang 50 sen kepada orang tersebut. Orang itu kemudian menghitungnya. Kurang ajar. Menghina ya? 50 sen kau berikan. Kau pikir uang segini cukup untuk kami semua? Ayolah kawan. Segitulah yang kami bisa berikan. Kami ini pedagang. Bukankah sudah umum kalian menarik 50 sen? Ucap Bade. Jangan membodohi aku. Kalian bukan pedagang. Aku bisa membedakan mana pedagang atau bukan. Jangan main-main dengarku. Masing-masing 50 sen. Jadi totalnya 300 sen baru kalian bisa lewat, tegasnya. 300 sen? Kau ingin merampok? Mana ada kami segitu, saut Putu. Sialan, beraninya kau tawar-menawar denganku. Bosan hidup. Sudah. Kawan, bagaimana jika aku berikan 200 sen? Itu yang bisa aku berikan. Izinkan kami lewat. Bade memberikan penawaran, lalu menyodorkan 150 sen lagi. Orang itu berpikir sejenak. Baiklah, karena kau tulus, kalian boleh lewat. Terima kasih kawan. Moyan, ayo pergi. Bade, 200 sen itu besar. Sayang sekali kau memberikan kepada mereka begitu saja, katamu, Ding. Biarlah, Ding. Mereka melakukan itu juga untuk anak istri mereka. Anggap saja menolong, balas Bade. Para rombongan yang mencegat mereka masih memperhatikan rombongan Bade. Mereka memang mengizinkan lewat, tapi dengan mudahnya Bade memberikan 200 sen pada mereka. Mereka menjadi lebih tamak. Bos, bagaimana bos? Lumayan, mereka sepertinya orang kaya. Aku yakin sekali mereka bukan dari desa Penglipur. Wah, itu berarti mereka bohong dengan kita, bos. Apa perlu kita kasih pelajaran? Sepertinya mereka memiliki ribuan sen. Bagaimana jika kita rampok saja? Setelah itu kita berhenti. Jarang-jarang ada orang kota kemari, bos. Ya, aku memang punya rencana seperti itu. Ayo kita lakukan rencananya. Kita hadang mereka di perempatan perbatasan Tangul. Kita lewat jalan setapak. Jadi kita masih bisa menyusulnya. Cepat! Siap bos, asik. Kita akan pesta besar kali ini. Hahaha. Para bandit itu akhirnya berencana ingin merampok rombongan Bade. Sesuai yang sudah diperkirakan oleh mereka, para sekumpulan bandit itu telah tiba lebih dulu di tempat jalur yang dituju oleh rombongan Bade. Mereka mengikuti kita, Bade. Semakin kau bersikap baik, maka mereka akan semakin melunjak, ucap Gubang. Kali ini, jika mereka ingin buat masalah, maka tidak perlu lagi menahan diri, balas Bade. Kenapa harus sekarang, Bade? Seharusnya kita buat perhitungan dengan mereka tadi, saut Kawai. Kalian tidak tahu saja, di sana tadi itu adalah masih masuk wilayah desa Bangli. Memang siapapun yang keluar atau lewat desa Bangli akan dikenakan pajak jalan. Desa Bangli adalah desa petarung. Kita tidak boleh gegabah membuat masalah di wilayah desa Bangli. Di sana orang-orang yang sangat merepotkan, jelas Bade. Kenapa harus kau bikin sulit, Bade? Jika kau mengaku bahwa kau itu barong, mereka tidak akan buat masalah dengan kita, saut Muding. Ya itu benar, aku setuju dengan Muding, balas Putu. Kalian ini
Sekalipun aku mengatakannya, mungkin ada kemungkinan kita terhindar masalah, tapi juga kemungkinan masalah besar akan menimpa kita. Aku punya banyak musuh di desa Bangli. Sekalipun aku jawara, banyak yang menaruh dendam padaku. Jelas, Bade. Kau ada benar juga, Bade. Balas, Putu. Desa Bangli apanya? Desa tetaplah desa. Hanya kumpulan orang miskin dan bodoh. Desa petarung apanya? Palingan juga para matiran. Pemikiran orang kampung memang seperti itu. Belum tahu mereka jika rampok sekelas Kota Kubu. Dasar orang kampung, batin kawai. Berhenti. Kawan, ada apa lagi? Beri turun dari kereta disusul yang lainnya. Jika dipikir-pikir, kalian ini pasti orang kaya kan? Aku sempat tertipu tadi. Sebagai permintaan maafmu karena telah menipu kami, ayo berikan kami 1000 sen lagi. Maka kali ini kami akan mempersilahkan kalian untuk lewat. Hei, kalian orang kampung sudah kelewatan ya. Seharusnya kalian tidak melakukan ini dan menikmati apa yang sudah kalian dapatkan. Cetuk Gujang. Apa? Coba katakan lagi. Orang kampung, orang miskin, payah, jelas Gujang. Berani-beraninya, karena kalian berniat untuk melawan. Jangan salahkan kami. Serang! Kawai, Moyan, ayo kita bantu mereka. Lumayan untuk pemanasan. Balas, Moyan. Bade, lindungi dirimu sendiri, kata Kawai. Mereka benar-benar serakah. Putu, Muding, kalian tidak perlu bertindak. Biar aku saja yang Bade menghentikan ucapannya. Kenapa kami harus diam, Bade? Kau saja yang diam, tidak perlu banyak bertingkah. Kau masih punya anak kecil, baik-baiklah dengan tingkahmu. Balas Muding yang berada di belakang kereta kuda sambil meraih bungkusan panjang. Muding membuka bungkusan kain itu. Di sana ada 2 senjata, sebilah tombak, golok, dan juga gada berduri kecil 2 buah. Waduh, tangkap ini. Muding melemparkan 2 gada berduri. Wah, sudah lama tidak memakainya aku, ucap Putu. Hei, perhatikan situasi kalian, teriak Moyan yang sedang berduel dengan musuhnya. Gujang menebas beberapa bandit. Ampun, darah segar mengucur keluar saat Kawai menggorok leher musuhnya. Cas! Moyan juga menghabisi musuhnya. Bos, mereka bertiga cukup mahir. Anak-anak bukan tandingannya. Ya, sepertinya mereka bertiga adalah pemain. Ayo, kita hadapi mereka bertiga. Yang lainnya sepertinya tidak bisa apa-apa. 5 orang ikut aku, sisanya bunuh mereka yang masih ada di dekat kereta kuda. Seharusnya mereka mudah untuk ditangani. Baik bos, serahkan pada kami. Para bandit itu mulai menyebar. Beberapa orang yang mengepung Gujang, Kawai, dan Moyan mundur. Lalu pimpinan mereka yang maju. Kalian cukup terampil dalam berpedang. Apakah kalian bertiga pemain? Ucap kepala bandit Begu. Urusanmu, majulah dan tidak perlu banyak omong kosong. Tantang Gujang. Kau arogan. Cring. Senjata Begu bersinar putih. Aura pedang. Kawai, hati-hati, teriak Gujang. Senjata Gujang, Kawai, dan Moyan juga bersinar. Duel yang cukup imbang antara Kawai dan Begu. Kemudian mereka sama-sama mundur. Sementara itu, di lokasi Bade dan lainnya, mereka dikepung oleh 6 orang dari 15 orang. Sudah mati 4 orang oleh rombongan Moyan. Namun kali ini lawan mereka 5 orang adalah ahli. Sekalipun Moyan dan lainnya juga seorang ahli, tapi 5 orang yang bersama Begu tidak sembarangan. Ayo bunuh mereka dan segera bantu bos. Putu melayangkan gadanya. Mereka yang mendekat dan terkena gada Putu langsung mengalami luka yang sangat parah. Kepala hancur dan langsung mati seketika. Sial, orang gendut ini kuat. Ayo serang bersama-sama. Hei, apa kalian mengabaikan aku? Tombak golok Muding membelanya. Cas! Sial, mereka semua adalah petarung ahli. Jangan menahan diri, gunakan aura pedang. 4 orang yang tersisa mampu menggunakan aura pedang dan serentak menyerang Putu dan Muding. Tras! Sesempat kilat, Bade langsung menebas keempatnya. Mereka bahkan tidak sempat hanya untuk menjerit. Darah berceceran di mana-mana, tidak bisa ditutupi lagi bahwa Bade, Putu, dan Muding gemetar karena itu. Ya, mereka mungkin adalah petarung, tetapi membunuh adalah perkara lain. Melihat anak buahnya tumbang semua, Begu begitu marah. Kurang ajar. Aku Begu akan memastikan kalian semuanya mati di sini demi para anak buahku. Lengkas! Begu berubah menjadi setengah leak. Kedua lengan dan kakinya menjadi berbulu. Kuku tangannya mengeluarkan kuku yang sangat tajam. Begitu juga dengan kakinya. Begu berubah menjadi setengah serigala abu. Sial, dia bandit semacam dirinya bisa menggunakan ilmu leak. Gujang sangat terkejut, kemudian menghindar dan pergi ke sisi Bade. Begitu juga dengan Kawai dan Moyan. Bade, apa kau bisa mengalahkannya? Hei, bukankah kalian bertiga tadi cukup percaya diri? Kenapa sekarang berlindung di belakang Bade? Sahut Putu. Hei, diam kau babi gendut. Aku
Aku tidak menyangka bandit itu ternyata bisa meleak. Memangnya kenapa? Meskipun tidak banyak yang bisa meleak di desa Bangli, tapi meleak adalah hal yang umum yang bisa dilakukan oleh sebagian orang, kata Putu. Sudah, diamlah Putu. Sepertinya aku mengenali siapa dia, saut Bade. Kau mengenalnya Bade? Tanya Muding. Serigala bulu abu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia adalah anjing gila. Beberapa kali aku pernah melawannya saat meleak di desa Bangli. Begu, si anjing gila. Terang Bade. Siapa kau? Bagaimana kau mengenalku? Tanya Begu. Anjing gila, aku tidak menyangka. Selain meleak, kau juga ternyata menjadi seorang bandit. Jika para warga desa Bangli tahu hal ini, kau pasti akan diadili. Balas Bade. Aku tanya siapa kau? Memang siapa yang akan tahu jika aku melakukannya? Karena kalian semua akan mati di sini. Ancam Begu. Namaku Bade, dan aku adalah Lengkas Trastring. Kau Barong. Begu sangat terkejut. Sial, jadi aku ternyata berurusan dengan Barong. Sial, jika aku tahu, aku tidak akan cari masalah dengannya. Batin Begu. Jika dari awal aku tahu kau adalah Barong, aku tidak akan mencari masalah dengan rombonganmu. Tapi kalian telah membunuh bawahanku. Aku akan menutup mata jika kau memberikan ganti rugi 1.000, tidak 500 sen. Begu memberikan penawaran. Anjing gila, kini kau sudah tahu siapa aku. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Balas Bade. Tidak perlu melakukan hal itu Barong. Jangan membuatku serius untuk melawanmu. Aku mungkin pernah kalah dalam pertarungan yang adil di arena, tapi jangan samakan aku yang sekarang. Aku bisa saja nekat. Ancam Begu. Aku tahu kau sudah mengintai kami semenjak aku datang, dan kau juga sudah tahu di mana aku tinggal. Demi keselamatan keluargaku, maka kalian semua harus mati. Tidak akan ada yang keberatan kau mati di sini. Di sini adalah kawasan bebas, bukan lagi dari bagian desa Bangli. Terang Bade. Jika kau memaksaku, maka aku tidak punya pilihan. Ngalengkas tingkat kedua. Serigala Tring Tras. Secepat kilat Bade langsung menyerang. Begu sama sekali belum sempat melakukan perubahan yang lebih merepotkan lagi. Namun Bade langsung membelahnya menjadi dua. Begu langsung mati tanpa bersuara. Bos mati, bodoh. Ayo lari, Satras. Satu pun tidak ada yang bisa lolos dari Bade. Bade, kau sangat kejam, kata Putu. Ini demi keluarga kita. Jika sampai mereka lolos, mungkin keluarga kita lah yang akan terancam, Putu. Balas Bade. Ya, Bade benar. Lagi pula kita memang berada di kawasan bebas. Desa Bangli tidak akan ikut campur, saut Muding. Meskipun Bade terlihat sangat kejam, tapi sebetulnya Bade sangat ketakutan. Dia menutupi bahwa dirinya gemetaran. Sekali lagi, membunuh adalah persoalan yang berbeda. Mereka yang memiliki ilmu leak, membunuh lawannya akan membuat dirinya jadi lebih kuat, namun juga menjadikan dirinya, sikapnya juga akan berubah. Mereka pun akhirnya pergi. Dalam perjalanan menuju kota kubu, Moyan dan lainnya menjadi begitu pendiam. Mereka baru tahu bahwa orang yang mereka kawal ini sangat mengerikan. Jika saja dari awal Bade ingin kabur dari mereka, itu sangatlah mudah. Bade bisa membereskan mereka bertiga dengan sekali gerakan. Tapi Bade sendiri tidak ingin melakukan itu karena Bade sudah sangat menikmati membunuh. Meskipun sudah banyak yang mati di tangan Bade saat meleak di desa Bangli, rata-rata lawannya mati beberapa hari kemudian karena terluka. Pertama kalinya Bade membunuh saat melawan Gusti, dan hal itu menjadi sesuatu yang membuatnya begitu kecanduan. Sementara itu di kota kubu, di mana klub Oman berada, suara riuh penonton di klub Oman begitu meriah, meskipun tidak seheboh saat pertandingan Bade dan Gusti karena tidak ada pertunjukan ilmu leak. Namun, tetap saja klub Oman menjadi salah satu arena yang cukup menarik bagi para pengunjung. Selain hasil dari taruhannya besar, adegan berdarah kerap sekali terjadi. Ada beberapa arena ilegal selain klub Oman, namun yang paling menjadi favorit adalah klub Oman. Meskipun biaya masuk ke terbilang lebih mahal, tapi kepuasan penonton dijamin bagi mereka yang sangat gemar melihat pertunjukan berdarah. Oke, apa lukamu sudah membaik? Tanya Wayan. Sudah agak lumayan. Terima kasih atas pertolonganmu Wayan. Dan juga jika bukan karena Bade yang memberikan beberapa sen untuk berobat, aku mungkin sudah mati dengan luka sebelumnya. Balas Ogik. Tidak perlu kau pikirkan itu Ogik. Kau baik kepada kami yang orang baru. Sudah sewajarnya aku dan Bade juga baik pada Ogik. Ngomong-ngomong,
kau sudah makan belum? Aku, sudah, ayo, aku traktir makan. Baiklah, jika kau memaksa, Yan. Aku tahu kau lapar, kau juga tak punya uang kan? Tenang saja, tidak perlu kau pikirkan hanya soal makan Ogik. Kau bisa menggantinya nanti jika sudah ada uang. Wayan, kau sangat baik. Kau sama seperti Bade. Terima kasih. Sudahlah, ayo makan. Mereka pun bersama-sama pergi ke tempat makan, di mana yang sudah diketahui oleh Wayan bahwa yang disajikan di sana adalah daging manusia. Sebetulnya, Wayan bisa saja membeli makanan di restoran utama di klub, sekalipun itu mahal. Wayan tidak begitu kekurangan uang, tapi sepertinya Wayan sudah cukup ketagihan dengan kelembutan dan gurihnya daging yang ia gigit saat itu. Bibi, 2 piring nasi dan 2 gelas kopi. Pinta Wayan. Aku minum air putih saja tidak apa-apa. Sudahlah, santai aja Gig. 2 piring penuh nasi campur jagung dengan lauk daging yang begitu banyak. Aroma masakan yang khas menggugah selera Wayan menelan ludah saat melihat makanan itu. Dia sempat memandangi sebentar, tapi tak peduli lagi dan langsung melahapnya hingga habis tak bersisa. Puas sekali aku, ucap Wayan yang terlihat begitu senang karena perutnya kenyang. Ambilkan dagingnya lagi, stoknya sudah habis, mau langsung dimasak. Terdengar suara lelaki dari dalam warung. Dari pintu samping keluar 2 orang sosok lelaki kekar. Mereka mengecek satu persatu peserta yang istirahat di lorong. Kemudian kedua orang itu kembali lagi. Bos, belum ada yang mati bos. Bodoh, bawa saja yang sudah sekarat, toh mereka juga akan mati. Cepat bawa kemari. Aku tidak bisa memasak jika tidak ada daging. Baik bos. Wayan hanya mendengarkan percakapan itu, lalu menengok ke arah lorong. 2 orang itu kembali datang dan mengangkut salah satu peserta yang sepertinya sedang terluka berat, namun sedang tertidur. Hei, apa yang kau lakukan? Aku masih hidup. Sudah, kau hanya akan tersiksa lebih lama dengan lukamu itu. Kami akan bantu agar kau tidak menderita lebih lama. Tidak, lepaskan aku. Orang itu berusaha memberontak, namun dalam kondisi yang terluka parah, dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Para pemain lain yang juga sedang dalam kondisi terluka langsung bangun. Mereka yang terluka berusaha untuk bangkit agar tidak menjadi seperti orang tersebut. Hei, bukankah itu kejam? Dia itu masih sangat sehat, celetuk Wayan. Kau diam, pemain baru. Kami hanya ingin membantu mengakhiri penderitaannya, jawab salah satu sosok besar itu. Itu sama saja kau memaksa. Dia sama sekali menolaknya. Itu artinya dia masih bisa bertahan. Meskipun aku juga salah satu pelanggan di sini, tapi cara seperti itu tidak benar. Itu namanya kalian merampas hidup orang lain. Wayan menambahkan. Yan, sudah jangan ikut campur. Pemilik kedai ini sangat dekat dengan Bos Oman. Kau akan berada dalam masalah besar nanti, Yan. Ogik mengingatkan. Berani-beraninya ke orang baru. Aku tidak keberatan kalau kau menggantikannya. Sosok besar itu menghampiri Wayan. Aduh, celaka, batin Ogik. Berani kau melukainya, aku potong-potong kau menjadi ribuan keping, ucap sosok misterius yang duduk di kursi bersama pemain lain yang sedang makan. Hei, siapa kau? Kau temannya? Arogan sekali kau menantangku. Kau akan berakhir dalam panci masakan. Sosok itu menghampiri sosok misterius yang sedang duduk dengan tenang. Tangannya langsung mencengkram pundak sosok misterius itu. Namun tiba-tiba saja lengannya terpelintir. Tanganku! Katakan sekali lagi, dan kepalamu akan terlepas dari tubuhmu. Sosok itu kemudian menunjukkan jati dirinya. Wah, dia Amon. Wah, Amon ada di sini. Baru tahu ternyata dia Amon, ucap beberapa pengunjung di sana. Amon, kau Amon. Maaf, aku tidak tahu jika itu kau. Maafkan aku, ucap sosok besar itu sambil memegangi lengannya. Pergilah. Oh, sungguh tidak terduga. Aku heran, kenapa orang seperti Anda sudi mampir di tempat seperti ini. Maaf jika pesuruhku tidak sopan, ucap lelaki tua kekar dan juga koki yang memasak hidangan daging manusia. Tua, kau ingat wajahnya. Jangan pernah cari masalah dengannya. Dia dalam lindunganku, balas Amon sambil menunjuk Wayan. Oh, aku tidak menyangka kau akan melindungi orang lain, Amon. Tapi baiklah, akan aku ingat itu. Apa dia kerabatmu? Bukan, tapi dia adalah saudara Bade. Cari masalah dengannya, itu artinya mencari masalah dengan Bade dan juga denganku, tegas Amon. Wah, Bade,
Badai yang memenangkan pertarungan kelompok. Dia itu saudaranya. Wah, aku tidak akan berani cari masalah. Ya, aku juga, ucap beberapa pengunjung. Wayan sendiri menjadi bingung. Sebelum Badai pergi, dia menitipkan Wayan kepada Amon. Sebetulnya tidak menitipkan juga, hanya Badai mengatakan dia bersama teman dekat yang bernama Wayan. Berharap Amon juga bisa kenal dekat dengan Wayan, bukan untuk melindunginya, tapi tanggapan Amon sepertinya salah mengartikan ucapan Badai. Aku, terima kasih Amon, tapi aku lain kali tidak perlu ikut campur dengan urusan orang lain. Urus saja dirimu sendiri. Potong Amon kemudian berlalu pergi. Wayan tidak bisa membalas ucapannya karena Amon keburu pergi. Lalu di saat yang bersamaan 2 orang petugas datang. Wayan, di mana kau? Apa kau ada di sini? Teriak petugas itu. Amon sempat menghentikan langkahnya lalu kembali berjalan. Ya, aku di sini, balas Wayan. Wayan, 1 jam lagi kau akan bertanding di arena nomor 1. Persiapkan dirimu, kata petugas. Hah? Bertanding lagi? Bukannya tadi pagi aku sudah, balas Wayan. Ini adalah pertandingan spesial. Kau diminta bos Oman untuk ikut. Baiklah, Ogik, aku pergi dulu. Amon langsung mempercepat langkahnya. Dia langsung menuju ke kantor Oman. Apa bos Oman ada di dalam? Tanya Amon kepada penjaga pintu. Mau apa kau Amon? Bos sedang ada tamu. Minggir. Aku ingin bertemu Bos Oman, ini penting. Bos Oman tidak bisa diganggu. Minggir atau aku pecahkan kepalamu, ancam Amon. Penjaga itu tidak berani menghalangi Amon. Tok tok tok. Bos Oman. Siapa? Aku masih ada tamu, jangan ganggu. Aku Amon. Masuk. Amon membuka pintunya dan terlihat ada beberapa orang di dalam. Salah satunya adalah Onim dan lainnya orang asing yang Amon masih belum tahu. Kenapa kau kemari Amon? Tanya Oman. Bos, aku minta agar Wayan jangan dimasukkan dalam duel di arena pertama. Wayan adalah saudara Badai. Jika terjadi apa-apa dengannya, mungkin Badai akan... Amon, siapa bosnya di sini? Anda bos Oman. Maka jangan berani mengaturku. Pergilah, aku maafkan kau kali ini. Tapi bos, apa yang kau khawatirkan? Kau pikir Badai bisa mengancamku? Pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Baik bos Oman. Sial Badai, maaf, kali ini aku tidak bisa melindungi temanmu, batin Amon sambil melangkah pergi. Siapa dia Oman? Oh, dia Amon. Ada sedikit sesuatu yang dia inginkan Onim. Kenapa kau masih pelihara orang yang sudah kalah Oman? Dia itu masih lumayan Onim. Aku belum dapat gantinya yang pas. Oh ya, bagaimana kira-kira nanti penampilan pemain dari klub Bidu? Jangan meragukan pemainku Oman. Kau bisa tes sendiri. Carilah 4 petarung hebatmu. Momon tidak akan kalah, kata Bidu. Tidak. Aku hanya akan persiapkan beberapa pemain yang lumayan. Ya setidaknya cukup ahli dalam bela diri, tapi tidak memiliki ilmu leak. Jika Momon tidak hati-hati, sekalipun Momon bisa meleak, dia bisa saja mati oleh 4 orang yang aku pilih Bidu. Benarkah? Ayo kita lihat saja Oman. Jangan terkejut dengan penampilan Momon. Amon masih berdiri di balik pintu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Oman dan tamunya. Tentu dia cukup kesal dengan apa yang Oman katakan, namun nama Momon sepertinya tidak asing dia dengar. Dia bilang, Momon, aku tahu dia adalah jagoan dari klub Bidu. Gusti pernah kalah saat melawannya saat latih tanding. Kali ini Wayan pastikan tidak bisa diselamatkan. Maafkan aku Badai, batin Amon. Teriakan penonton begitu ramai. Para pemain yang tidak bertanding juga berkumpul mengitari arena nomor 1. Di atas para penonton duduk dan bersiap untuk menaruh taruhan duel berdarah. Dan yang menjadi wasitnya adalah penonton itu sendiri. Ayo cepat mulai, jangan lama-lama, ucap beberapa penonton yang sudah tak sabar. Baiklah, dengarkan para peserta sekalian. Kali ini adalah duel kelompok. Kalian 5 orang adalah musuh. Bertarunglah sebaik mungkin. Hadiah kali ini adalah 500 sen dan belum termasuk bonus. Hanya ada 1 pemenang. Diizinkan untuk membunuh dan dilarang menyerang yang sudah menyerah. Tapi peraturan bisa berubah tergantung penonton. Apa sudah jelas? Ucap wasit. Yogi, Badung, siapa Wayan? Wayan, sepertinya kita harus bertarung, balas Yogi. Aduh, aku tidak ingin melawan kalian, tapi aku harus menang. Maafkan aku, saut Badung. Wayan pun tidak punya pilihan untuk tetap menjaga dirinya sendiri. Lagian, Wayan juga baru mengenal mereka sebentar. Jika harus bertarung sampai mati, Wayan juga tidak akan menahan diri. Baiklah, kalian memiliki pilihan kalian sendiri, balas Wayan. Baiklah, diamnya kalian aku anggap kalian sudah paham.
Untuk para hadirin yang terhormat, 5 pemain ini adalah Badung, Yogi, Wayan, Gujal, dan Momon. Silakan tentukan taruhannya. Taruhan dimulai. Aku bertaruh untuk Badung. Dia sudah menang beberapa kali. Aku Wayan, aku Yogi. Gujal dan Momon siapa sih? Aku bertaruh 1000 sen untuk Momon. Siapa dia bertaruh sama pemain yang gak dikenal? Ucap beberapa penonton. Baiklah, taruhan ditutup. Saya harap kalian sudah bertaruh dengan benar. Kali ini aku akan berikan sedikit bocoran. Bos Oman telah mengundang petarung jawara dari klub Bidu. Momon adalah jawara dari klub Bidu. Mari kita saksikan penampilan hebatnya. Wah sial, aku salah taruhan nih. Siapa yang tahu ternyata Momon jawara. Baiklah, saya rasa semuanya sudah tak sabar lagi ingin melihat pertunjukannya. Pertarungan dimulai. Sorakan penonton langsung menggema tak kalah meriah dari pertandingan sebelumnya. Di arena kedua, para peserta sudah siap dengan senjata masing-masing. Semuanya terlihat waspada dan memiliki tatapan yang serius. Tidak terlihat satupun pemain yang sepertinya amatiran. Semuanya seperti pernah mengalami pertarungan. Sorakan penonton membuat para pemain di dalam arena menjadi begitu waspada, kecuali satu orang, ya dia adalah Momon. Dia dengan santainya melipat tangan di dada, senjatanya masih berada di dalam sarungnya, namun sama sekali tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Serap, terang, sial, apa yang kau lakukan Badung? Ucap Yogi, serang. Kenapa kau masih bertanya Yogi? Kita itu musuh sekarang, balas Badung. Aku menganggapmu teman Badung. Setidaknya jika kita harus bertarung, kita hadapi dulu yang lebih merepotkan. Memangnya apa rencanamu Yogi? Kita bereskan Wayan terlebih dulu, lalu Gujal, dan yang terakhir Momon. Bagaimana menurutmu Badung? Setelah itu barulah kita bertarung. Tidak buruk. Baiklah, aku setuju. Ayo kita habisi Wayan terlebih dulu. Badung menurunkan senjatanya, lalu melirik ke arah Wayan. Akan tetapi, cerat! Badung melengking kesakitan saat senjata Yogi menembus perutnya. Yogi mengambil kesempatan lalu menusukkan dari belakang saat Badung lengah. Yogi, kau... Maaf Badung, aku akui kau lebih kuat dariku, tapi sayang otakmu kecil. Betapa bodohnya dirimu Badung. Matilah dengan Ceras. Badung tidak kehilangan akal. Dia menggenggam kedua senjatanya ke belakang, lalu menusukkannya ke arah Yogi. Badung, kenapa kau tidak mati saja untuk Yogi mendorong lebih dalam senjatanya hingga menembus tubuh Badung. Sama halnya dengan Badung, dia juga semakin menekan senjatanya hingga menancap lebih dalam. Keduanya sama-sama berteriak dan akhirnya ambruk bersama. Hebat, cara mati yang hebat, yaitu bagus, saling bunuh, mantap. Sorakan penonton semakin menggema. Apa-apaan mereka itu Oman? Aku berharap mereka semuanya melawan Momon, malah saling bunuh. Benar-benar lucu para pemainmu Oman. Ya, aku kira mereka berdua cukup dekat. Sudahlah, dua orang bodoh itu tidak penting. Onim, Bidu, setidaknya Wayan mungkin bisa sedikit menghibur saat melawan Momon. Jangan sampai dia bunuh diri saja karena ketakutan kepada Momon. Mungkin akan lebih menarik jika Amon yang menghadapinya Oman. Aku tidak keberatan, balas Bidu. Kita lihat saja Bidu. Jika Wayan dan Gujal tidak bisa berikan momen serangan yang berarti, aku akan suruh dia untuk maju. Nah, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang seru. Saut Onim. Teriakan penonton masih terus terdengar, seakan ruangan klub Oman bergetar. Payah sekali. Seharusnya kalian semua menyerangku bersamaan. Dasar bodoh. Kalian berdua, ayo maju. Aku tidak akan menggunakan senjata. Momon menyingkirkan senjatanya. Lihatlah, Momon kecewa. Dia sampai membuang senjatanya hanya untuk melawan sisanya. Ucap Bidu yang membuat Oman sedikit jengkel. Gujal yang tidak jauh dari Momon langsung mengambil kesempatan itu untuk langsung menebas Momon. Mati! Cerang! Tanganku! Gujal langsung menjerit saat kedua tangannya tiba-tiba terpotong. Mengecewakan. Ceras! Momon hanya butuh satu tangan untuk memotong-motong tubuh Gujal. Seperti tahu, kedua tangan Momon bersinar putih, suatu keilmuan khusus yang bisa membuat anggota tubuhnya menjadi setajam pedang sejenak. Penonton terdiam dengan aksi sadis Momon, namun teriak pun langsung menggema. Suara penonton membuat Wayan begitu gugup. Ya, sudah lama Wayan tidak mengalami situasi yang serupa. Ditambah lagi sorakan penonton ditujukan kepada lawannya. Hal itu membuat dirinya menjadi tertekan. Wayan,
Wayan, Wayan, ucap Amon menyemangatinya yang sedang berada di luar area pertama. Pemain dan juga para penonton sempat menengok ke arah Amon. Hal itu juga disadari oleh Momon. Apakah dia anak didikmu, Amon? Hah? Mungkin aku akan sedikit berhibur jika harus melawanmu, tantang Momon. Amon hanya diam saja dan menatap tajam ke arah Momon. Penonton semakin bersorak ramai. Sial, aku tidak mau melakukan ini, tapi jika terpaksa aku tidak punya pilihan lain, batin Wayan. Hei, kau, ayo, gerakan segala yang kau punya. Aku tidak pernah meremehkan siapapun musuhku, jadi jangan pernah menahan diri, kata Momon. Bagaimana jika aku menyerah? Balas Wayan. Sepertinya hal itu tidak bisa kau lakukan. Penonton tidak ingin kau menyerah, jadi ayo, serang aku dengan seluruh kemampuanmu. Atau jika tidak, akulah yang akan memulai lebih dulu. Sabdar! Momon terpental beberapa langkah, lengannya sampai berasap setelah ia menangkis serangan kejutan Wayan. Bagus, aku sudah menduga kau memiliki kemampuan. Siapa sangka kau juga mampu menggunakan aura. Bagus, ayo, hibur aku lebih lama. Cedung. Bagus, kau mungkin bisa menang Wayan. Tidak heran dia bisa menggunakan aura. Tapi Wayan adalah Momon. Memiliki kemampuan aura saja tidak cukup untuk mengalahkan Momon, batin Amon. Wayan dan Momon bertarung dengan sengit. Keduanya terlihat imbang. Momon diselimuti aura putih dan Wayan memiliki aura orange. Penonton sempat diam karena terkejut, namun sorakan mereka langsung pecah. Kini nama Wayan juga mulai disebut-sebut oleh beberapa penonton. Di ruangan eksekutif juga tidak bisa menutupi keterkejutannya, terutama Oman sendiri. Sial, sekali lagi aku dikejutkan dengan pendatang baru. Walaupun aku tahu Wayan memiliki kemampuan bela dirinya memang di atas rata-rata, tapi aku tidak menyangka jika dia juga memiliki aura. Jika tahu dari awal, aku tidak akan memilih dia untuk terjun melawan Momon. Dia masih bisa berkembang, tapi lawannya adalah Momon. Sial, aku rugi kali ini. Tidak mungkin aku menghentikan pertarungan mereka begitu saja, batin Oman. Bagus, kau memberikan lawan yang bagus, Oman. Aku hargai itu. Selanjutnya aku ingin melihat Amon melawan Momon. Dengan begitu kau bisa melihat kemampuan Momon yang sesungguhnya, ucap Bidu. Aku setuju dengan Bidu. Bagaimana menurutmu, Oman? Tanya Onim. Amon adalah salah satu petarung andalanku. Ya setidaknya dulu. Tapi masih disayangkan jika harus kehilangan dia, balas Oman. Bukankah masih ada Bade? Tidak ada ruginya kau juga kehilangan Amon, Oni menambahkan. Tidak perlu khawatir, aku akan menggantinya dengan 100.000 sen. Bagaimana Oman? Ditambah lagi dengan taruhan para penonton. Kau tidak akan rugi, Oman, Bidu menawarkan. Baiklah jika begitu. Selanjutnya Amon akan melawan Momon. Jangan ingkari janjimu, Bidu. Ya, aku akan berikan DP-nya padamu. Ini ada 20.000 sen. Terimalah. Baik, aku terima dengan senang hati, Bidu. Oman dengan senang menghitung uang. Baginya keuntungan lebih daripada apapun. Momon, segera selesaikan, jangan buang-buang waktu. Setelah ini kau harus melawan Amon, ucap Bidu yang berdiri di tempat yang paling tinggi. Wah, apa ini? Wah, hebat nanti. Ini akan menjadi pertarungan hebat, ucap para penonton yang juga masih saling bersorak. Dasar! Momon dan Wayan sama-sama terpental mundur. Kau cukup kuat, tapi aku tidak akan main-main lagi kali ini. Berbanggalah, karena kau akan melihat sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Lingkas! Sorakan penonton semakin kencang. Bidu tersenyum puas, agaknya pertarungan akan segera selesai. Momon mengalami perubahan. Kedua lengannya seperti belalang sembah terlihat. Duri-duri tajam yang bisa mengoyak lawan dengan mudah. Maaf, bukannya aku ingin menidasmu, tapi setidaknya kau bisa mati tanpa penyesalan. Sebutkan namamu, kau pantas menjadi lawan yang aku ingat. Julukanku Pujang. Aku Wayan. Wayan, hanya Wayan saja. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan cepat tanpa rasa sakit. Buar! Hanya dengan sekali gerakan, Momon membuat arena langsung rusak parah. Serangannya sungguh tajam. Beruntung Wayan bisa menghindar. Jika tidak, dia pasti akan langsung terkoyak. Tras, tras! Setiap serangan Momon masih bisa dihindari. Teriakan penonton membuat suasana di klub Oman menjadi riuh. Kau cukup ke situ, Wayan. Tapi sekarang sudah berakhir. Cring! Kedua lengan belalang Momon bersinar. Kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa lagi Wayan hindari. Sudah berakhir. Kau cukup hebat bisa bertahan selama ini, Wayan. Sekalipun kau gugur, kau akan gugur dengan hebat, batin Amon sambil menutup matanya. Kau salah, Momon.
Inilah kesempatanku. Nggak, lengkas, bedar. Momon tiba-tiba terpelanting setelah mendapatkan tendangan keras dari Wayan. Akhirnya, Wayan serius. Perubahan wujud ayam api. Kaki Wayan memiliki taji yang panjangnya sekitar 30 cm berwarna merah dan mengeluarkan cairan yang sepertinya sangat berbahaya. Slap, jedak. Tendangan beruntun Wayan layangkan. Momon sama sekali tidak berkutik. Momon sedikit lengah dan ini akibatnya karena kesalahannya sendiri. Destrat! Serangan Wayan berhenti. Momon sempat melirik ke arah Bidu dengan tatapan matanya, kemudian kepalanya terbelah menjadi dua. Wow! Teriakan penonton yang mengguncang. Bidu gemetar dan juga marah. Oman, apa-apaan ini? Hei, Bidu, kau kenapa, Bidu? Oman masih tidak tahu apa yang terjadi karena sibuk menghitung uangnya. Bidu langsung merampas uangnya kembali dan meninggalkan ruangan. Hei, apa yang... Hei Oman, bagaimana jika kau yang akan aku berikan 100.000 sen, tapi pemainmu akan jadi perwakilanku? Cegah Onim dan juga langsung memberikan penawaran. Maksudmu apa sih, Onim? Oman masih belum mengetahui dan ia baru menyadari setelah para penonton menyorakan nama Wayan. Wayan. Oman langsung tertawa lepas setelah ia melihat kenyataan. Ya, sosok Wayan berdiri masih dalam kondisi perubahan. Dengar semuanya, terima kasih telah hadir kembali. Seperti janjiku, aku sudah menepatinya. Perkenalkan, jawara baru kita di klub Oman ini. Wayan, sebutkan nama lengkapmu. Ucap Oman. Aku adalah Iwayan Mahesa, Jagur, si ayam bulu api. Wah, Jagur! Sorakan penonton semakin menggema. Amon melotot tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Dia sampai gemetar antara senang dan juga malu dengan sikapnya sebelumnya. Kekalahan Momon tentu saja membuat Bidu tidak terima. Setelah ini mungkin klub Oman dan klub Bidu akan saling menyimpan dendam. Jawara baru telah terlahir, Jagur, ayam bulu api. Duel sesungguhnya di turnamen Siwa atau Sanggar Siwa akan menjadi pertunjukan yang lebih luar biasa. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Ngalengkas, kisah dari Tanah Bali. Oh, Sinta Diary ini benar-benar ya. Apa ya, ini kisah keren banget ya menurut saya, unik dan yang pasti menambah variasi kisah-kisah yang sudah ada di channel Ilo Extreme ini dengan ciri khasnya tersendiri. Kisah dari Sinta Diary dan kisah Ngalengkas ini adalah kayak sisi liar ya daripada Sinta Diary. Buat Minka ini berbeda, ini sangat berbeda dengan kisah Tori. Jadi ini kayak lebih ger kalau menurut pribadi saya ya, kisah Ngalengkas ini. Di sini bagaimana di desa Bangli ya, jadi ada Bade ini tokoh utamanya. Nah, Wayan ini kawan daripada Bade. Di situ juga ada dua orang lagi ya, Putu sama Muhin. Jadi di situ bagaimana mereka berempat nih. Ini baru ketahuan kan, baru Bade sama Wayan. Yang dua ini dan yang dua lagi ini pastinya akan lebih wow lagi. Makin gak sabaran nih buat kisah kelanjutannya. Terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirim kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.